Niat membangun desa wisata adalah program yang sangat baik, sebab akan membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar. Tetapi ketika dilakukan dengan cara yang salah dan tergesa-gesa, justru akan menimbulkan masalah hukum. Dan pembangunan desa wisata atau deswita pun tidak akan terwujud sesuai dengan harapan. Apa saja kesalahan tersebut? Apa yang harus dilakukan kepala desa dan kepala daerah? Serta aparat penegak hukum. Terus bagaimana juga cara yang benar menurut hukum dalam membuat desa wisata? Kita bahas di kanal Lucy Shop. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Saat ini, desa wisata tidak asing lagi didengar di telinga kita ya, apalagi setelah banyak desa yang berhasil membangun desanya melalui program desa wisata tersebut. Seperti misalkan desa Brongkol ya di Kecamatan Jambu, kemudian desa Bicak di Kecamatan Todanan Blora, ada lagi di desa Ponggok Klaten yang sudah sangat terkenal, desa Panglipuran di Bali, terus juga ada desa Penting Sari di Jogja ya, terus Cibuluh di Kabupaten Subang. Dan masih banyak lagi desa-desa lainnya yang sampai saat ini sudah berhasil membangun desa wisata. Namun, tidak setiap desa memang dapat dijadikan desa wisata karena sekurangnya diperlukan 3 komponen dalam membangun desa wisata. Komponen pertama adalah melihat potensi yang ada di desa tersebut tersedia atau tidak. Terus komponen kedua, konsep desa wisata yang memang harus unik ya, sehingga dengan konsep yang unik berbeda dengan yang lain menjadikan nilai jual yang menonjol di antara destinasi wisata di daerah lainnya. Komponen ketiga adalah kesiapan masyarakat terhadap pengembangan destinasi wisata setempat. Kemudian banyak desa yang menggunakan tanah kas desa ya, yang dijadikan lokasi desa wisata. Nah, untuk menjadikan tanah kas desa menjadi pusat lokasi desa wisata memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Tetapi terkadang ada juga desa yang mengentengkan prosesnya sehingga banyak aturan pengelolaan tanah kas desa yang dilabrak. Nah, ujungnya apa? Menimbulkan masalah hukum bahkan masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Nah, jika terjadi demikian, maka niat untuk membangun desa wisata tersebut patut dipertanyakan lagi kepada kepala desanya. Apakah benar ingin membangun atau hanya ingin mengeruk keuntungan pribadi dari tanah kas desa tersebut? Sebab jika niat terbaik, tentu akan dilakukan secara baik ya, tertib administrasi dan taat pada peraturan perundang-undangan. Nah, kesalahan yang menimbulkan masalah hukum tersebut misalkan tidak dilakukan musdes terlebih dahulu ya. Namun kepala desa dengan kesewenangannya memutus pembangunan desa wisata. Kemudian tidak ada surat keputusan kepala desa, apalagi persetujuan dari kepala daerah ya atas penggunaan aset atau tanah kas desa tersebut. Bahkan sama sekali tidak ada detail engineering design ya, DED, atau biasa juga disebut dengan kerangka acuan kinerja atau KAK. Nah, padahal KAK atau DED itu sangat penting untuk mengetahui bagaimana perencanaan tersebut sehingga bisa terukur dan diketahui bagaimana gambarannya, kemudian berapa anggaran yang diperlukan untuk pembangunan desa wisata tersebut. Maka jangan heran ketika tidak ada DED atau KAK, kemudian pembangunan desa wisata tersebut gagal dan masyarakat tidak mengetahui bagaimana kelanjutannya ya, mangkrak begitu aja gitu. Nah, sementara di sisi lain tanah kas desa sudah porak-poranda ya, sudah acak-acakan gitu ya. Jelas ini patut diduga terjadi pelanggaran hukum. Nah, apalagi jika penggunaan lahan tersebut dikerjasamakan misalkan dengan pihak ketiga. Nah, ketika pelaksanaannya tidak sesuai dengan Permendagri nomor 96 tahun 2017, maka yang terjadi justru praktek maladministrasi negara.
karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jika praktek maladministrasi negara tersebut terjadi kerugian keuangan negara atau desa ya, apalagi sampai terjadi kerusakan alam, maka tindak pidana korupsi dapat disangkakan baik kepada kepala desa maupun pihak ketiga yang menjadi pelaksana. Bahkan ketua BPD pun bisa dikenakan karena memang dia tidak bertanggung jawab atas penyelenggaraan musdes yang seharusnya dilakukan. Nah, apalagi ketika memang mens rea-nya itu atau niat jahatnya itu lebih dominan ya. Itu dia berulang kali misalkan melakukan kesalahan. Atau setelah ada yang mengingatkan tetapi diindahkan ya, dicuekin gitu, noyod ya, bahasa Sundanya noyod. Maka kepolisian atau kejaksaan itu wajib hukumnya untuk melakukan tindakan hukum atau penegakan supremasi hukum. Sementara bupati sebagai kepala daerah dan dalam sistem pemerintahan bupati itu sebagai atasan langsung pemerintahan karena desa adalah pemerintahan ya, maka dia wajib sifatnya menurunkan inspektorat untuk melakukan audit. Nah, jika ternyata hasil audit tersebut menemukan kesalahan, apalagi sampai ada kerugian negara dan kerusakan alam, maka kepala daerah wajib juga sifatnya mengenakan sanksi berat. Nah, kalau dalam sistem administrasi pemerintahan disebut dengan sanksi administratif berat. Nah, apa sanksi administratif berat? Yaitu berupa pemberhentian kepala desa yang melakukan kesalahan tadi sebagaimana amanat dari Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kemudian bagaimana proses atau langkah membuka desa wisata dengan menggunakan tanah kas desa tersebut menurut peraturan perundang-undangan. Nah, karena tanah kas desa masuk pada salah satu jenis aset desa, maka dasar hukumnya tidak bisa lepas dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa, dan teknisnya Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 9 misalnya, bahwa setiap keputusan dan atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan. Di antara syarat sah keputusan adalah dibuat sesuai dengan prosedur, sebagaimana tertuang dalam Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, jika tidak sesuai prosedur, maka putusan apapun yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan. Berdasarkan dasar-dasar atau pertimbangan hukum tadi, maka langkah dalam menggunakan tanah kas desa untuk dijadikan lokasi desa wisata yaitu pertama harus mensertifikatkan tanah kas desa ya, jika memang tanah kas desa tersebut belum disertifikatkan. Ini untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 76 Ayat 4 yang menyebutkan bahwa kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Artinya, sebelum dilakukan pemanfaatan TKD tersebut untuk pembangunan desa wisata, maka lahan tersebut harus terlebih dahulu disertifikatkan. Sehingga memang sah menurut hukum bahwa lahan tersebut milik desa. Kenapa? Karena pengelolaan kekayaan milik desa harus dilaksanakan salah satunya berasaskan kepastian hukum, sebagaimana amanat pasal 77 Undang-Undang Desa. Jika lahan tersebut belum disertifikatkan, kemudian dibuatkan lokasi desa wisata, lalu misalkan desa wisata tersebut maju berkembang ya. Bagaimana jika suatu saat lahan tersebut ada yang menggugat dan ternyata desa kalah di pengadilan? Ini tentu akan merugikan desa dan masyarakat ya secara otomatis. Nah, itulah kenapa Undang-Undang Desa memagarinya dengan mewajibkan tanah kas desa untuk disertifikatkan. Langkah kedua, mengecek apakah pembuatan desa wisata tersebut sudah masuk
dalam RPJMdes atau belum. Nah, jika belum, maka terlebih dahulu harus dilakukan musdes perubahan RPJMdes. Kemudian musdes tersebut memasukkan pembuatan Deswita dalam RPJMdes. Langkah kedua ini untuk memenuhi Permendagri nomor 1 tahun 2016 pasal 8 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perencanaan aset desa dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa untuk kebutuhan 6 tahun. Langkah ketiga, melakukan musyawarah desa atau musdes yang memang khusus diselenggarakan untuk membahas pengelolaan tanah kas desa. Nah, langkah ini sebagai implementasi dari pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Desa. Dalam langkah inilah dibahas juga siapa saja misalkan yang mengelola. Mengurai bagaimana pengelolaan jika langsung oleh pemerintahan desa, bagaimana jika dikelola oleh BUMDes, dan bagaimana juga jika dikelola dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian termasuk juga dibahas tentang syarat-syarat pengelolaan, ya. Bagaimana perjanjian kerjasamanya, semuanya dibahas dalam langkah kedua ini, termasuk perkiraan anggaran untuk pembuatan deswita tersebut, ya. Sumber anggarannya dari mana dan bagaimana penggalian sumber anggarannya dan sebagainya. Kemudian langkah keempat yaitu membuat regulasi desa. Nah, musyawarah desa yang dilaksanakan itu menjadi dasar dalam pertimbangan dibuatkannya surat keputusan kepala desa tentang pembuatan deswita. Nah, lebih bagus lagi jika sudah teryakinkan ya bahwa deswita tersebut akan terwujud, bisa saja langsung dibuatkan peraturan desa atau perdes tentang desa wisata. Tentu prosesnya sesuai dengan aturan pembuatan perdes. Nah, perdes ini nanti dijadikan dasar pembuatan surat keputusan kepala desa tentang pelaksanaan pembuatan deswita. Kemudian langkah kelima yaitu membuat kerangka acuan kerja atau Detail Engineering Design, ya, DED. Nah, ini memang setiap pembangunan fisik pemerintah ya itu wajib memiliki DED sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 30 tahun 2006 ya tentang pedoman teknis fasilitas dan administrasi pada bangunan gedung dan lingkungan di pemerintahan, yang pada intinya bahwa setiap pembangunan gedung pemerintah wajib adanya perencanaan yang matang dan detail ya. Karena itu diperlukan adanya penyusunan Detail Engineering Design atau DED. Logis memang ketika Menteri Pekerjaan Umum mewajibkan pembuatan DED, sebab dengan adanya dokumen ini kita bisa tahu bagaimana bangunan tersebut juga berapa anggaran yang diperlukan untuk membangunnya. Nah, jika tidak ada DED atau KAK, dari mana kita bisa mengetahui ya besaran anggaran untuk pembangunan tersebut secara detail dan gambaran seperti apa desa wisata tersebut misalkan setelah terwujud. Nah, DED atau KAK ini juga sebagai bahan lampiran ketika pembiayaan atau anggaran pembuatan deswita tersebut diajukan anggarannya ke pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi atau ke pemerintah pusat melalui kementerian. Nah, kemudian ketika pembangunan desa wisata tersebut akan dikerjasamakan misalkan dengan pihak ketiga, maka KAK atau DED ini menjadi acuan dalam melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka itulah kenapa Permendagri nomor 96 tahun 2017 sebelum melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, pemerintah desa harus terlebih dahulu membuat KAK. Itu perintah Permendagri. Langkah keenam, membuat kelompok sadar wisata atau kita kenal dengan nama Pokdarwis ya. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor 4 tahun 2008 tentang sadar wisata ya, bahwa kelompok sadar wisata atau Pokdarwis sebagai bentuk kelembagaan informal yang dibentuk anggota masyarakat. Kemudian langkah ketujuh adalah permohonan kepada bupati ya untuk ditetapkan oleh bupati sebagai salah satu desa
wisata. Nah, setelah permohonan sampai kepada bupati dari pihak pemerintahan desa, kemudian bupati atau kepala daerah menugaskan dinas pariwisata untuk melakukan verifikasi ya, verifikasi lapangan atau pengecekan ya, sampai di mana kesiapan pemerintahan desa atau desa dan masyarakat yang ada di desa tersebut untuk mengajukan desa wisata atau dijadikan desa wisata. Nah, hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh dinas pariwisata kemudian diserahkan kepada bupati untuk selanjutnya diputuskan apakah dimasukkan atau sudah layak dijadikan suatu desa wisata oleh bupati atau tidak ya, dijadikan sebagai desa wisata oleh kepala daerah. Nah, kemudian kepala daerah membuat surat keputusan tentang penetapan desa wisata. Nah, langkah ke-8 mengajukan permohonan izin penggunaan tanah kas desa kepada bupati. Ya, termasuk permohonan izin kerjasama dengan pihak ketiga jika pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Nah, di langkah ke-8 ini untuk melaksanakan amanat Permendagri nomor 1 tahun 2016 pasal 17 bahwa pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari bupati atau wali kota. Nah, termasuk aturan dalam Permendagri nomor 96 tahun 2017 pasal 25 ayat 3 bahwa bupati atau wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa dan peningkatan kapasitas lembaga kerjasama desa. Langkah 9, mulai kegiatan pembangunan. Nah, ketika semua langkah dari 1 sampai 8 sudah dilakukan ya dan baik sesuai dengan regulasi, maka mulailah kegiatan pembangunan. Itu bisa dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga ya, atau langsung oleh pemerintah desa. Bahkan bisa saja lebih bagus lagi dilakukan atau dilaksanakan pembangunannya oleh BUMDes. Nah, untuk pengelolaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga memang wajib mengacu pada Permendagri nomor 96 tahun 2017 tentang tata cara kerjasama desa di bidang pemerintahan desa. Nah, yang terpenting adalah seluruh langkah yang dilakukan harus melalui proses musyawarah desa atau musdes. Sebab pada hakikatnya pemerintahan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Sehingga inilah semua proses pembangunan di desa apapun bentuknya harus dilandasi atau berdasarkan musyawarah desa. Ketika tidak dilakukan berarti itu bisa dikatakan cacat hukum dan cacat prosedur sehingga bisa dibatalkan. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan secara garis besar bahwa langkah pembuatan desa wisata dengan menggunakan lokasi tanah kas desa terdapat 9 langkah ya. Yaitu langkah pertama mensertifikatkan tanah kas desa jika memang lahan tersebut belum disertifikatkan. Kemudian langkah kedua pengecekan desa wisata dalam RPJMdes. Nah, ketika belum ada maka dilakukan musdes untuk dimasukkan pembangunan desa wisata tersebut dalam RPJMdes. Langkah ketiga melakukan musdes tentang pengelolaan tanah kas desa. Langkah keempat membuat regulasi tentang desa wisata. Langkah kelima membuat kerangka acuan atau DED ya, Detail Engineering Design. Langkah keenam membuat kelompok sadar wisata atau POKDARWIS. Kemudian langkah ketujuh permohonan kepada kepala daerah atau bupati untuk ditetapkan oleh kepala daerah sebagai salah satu desa wisata. Langkah ke-8 adalah mengajukan permohonan izin penggunaan tanah kas desa kepada bupati, termasuk izin kerjasama dengan pihak ketiga jika pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Langkah terakhir yang ke-9 mulai pembangunan desa wisata. Niat baik
harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Ketika niat baik dilakukan dengan cara yang salah, maka yang akan terjadi hanyalah kegagalan. Demikian uraian singkat ini dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.